Sudah guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Moto G67 Power, smartphone baru lagi dari Motorola yang bawa baterai berkapasitas monster 7000 mAh. Punya performa kencang, durabilitas kuat, dan kameranya yang juga mumpuni. Nah, buat harganya sendiri, Moto G67 Power ini dibanderol dengan harga 3,3 juta. Dan kayaknya Motorola itu mau sikat semua range harga yang ada di Indonesia ya, dengan nge-launching Moto G67 Power ini buat pasar 3 jutaannya. Oke, buat desain sendiri, smartphone ini masih tampil dengan bawa ciri khas desain smartphone Motorola. Buat back covernya ini punya material yang lembut dan empuk, sejenis vegan leather gitu yang dipegang ini nyaman dan gak licin. Buat pilihan warna ini ada dua, Phantom Blue Curacao sama yang kita bahas ini Phantom Cilantro. Ini warna yang mirip-mirip hijau army gitu. Di sisi atas smartphone ini ada lubang mic. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Di sisi kiri ada SIM tray yang jenisnya ini dual nano SIM tanpa adanya slot buat microSD tambahan. Lalu di sisi bawah masih ada lubang jack audio, lubang mikrofon, lubang charging USB-C dan grill speaker yang jenisnya ini stereo speaker, di mana speaker yang satu lagi jadi satu sama earpiece-nya. Buat suaranya ini lantang dan cukup keras, jadi buat dipakai nonton atau dengerin musik ini mantap. Kalau buat proteksi, bodi dari Moto G67 Power ini udah ngelewatin 13 level military grade durability test atau standar militer MIL STD 810H. Dan ada juga proteksi IP rating IP64 yang bikin dia tahan sama cipratan air kayak kena air hujan atau ketumpahan air minum. Kalau buat layar, ini ada layar dengan panel IPS LCD. Resolusinya Full HD Plus 1080x2400 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,73 inci. Buat layarnya ini udah cukup besar ya, lumayan enak lah buat dipakai nonton atau main game. Apalagi buat refresh rate-nya ada di 120Hz yang buat dipakai scrolling atau jalanin app yang udah support bakal kerasa smooth dan bisa manjain mata kita yang lihat. Buat brightness ini ada di 1050 nits. Buat ukuran layar IPS ini udah termasuk terang buat dipakai untuk di luar ruangan dan ini udah cukup jelas. Layarnya ini udah terproteksi dengan Corning Gorilla Glass 7i juga ya. Ini proteksi yang cukup penting buat ngelindungin layar dari goresan. Kalau buat desain layar, bagian kamera depan ini modelnya punch hole. Sayangnya buat bezel masih kerasa tebal, terutama buat sisi bawahnya yang dagunya ini cukup lebar. Lanjut kita bahas performanya. Kalau buat performa, Moto G67 Power dibekali dengan chipset Snapdragon 7S Gen 2 yang punya fabrikasi 4 nanometer. Buat pilihan storage, ini ada satu pilihan aja yaitu 8/128 GB. Ada juga fitur rambus up to 24 GB yang bikin multitasking lebih lancar. Buat Antutu versi 11-nya ini dapetin skor di 870.000. Angka yang udah cukup tinggi nih buat ukuran HP 3 jutaan. Dipakai main game Mobile Legends, dapetin settingan Ultra Super yang artinya di game ini tuh bisa jalan di 90 FPS. Ketika dimainin ini udah nyaman banget ya buat dipakai. Frame rate ini juga stabil selama aku tes beberapa kali main di game yang satu ini. Lanjut kalau buat PUBG Mobile, settingan yang kebuka ini ada di Smooth Extreme alias di game ini kita bisa dapat di 60 FPS. Pas dimainin ini juga udah enak banget ya buat dipakai. FPS-nya stabil dan jarang banget nemuin adanya frame drop. Paling sesekali tapi itu pun nggak kerasa ketika udah asik main. Lanjut kalau buat Genshin Impact ini kita coba pakai settingan lowest dan alhasil di game yang satu ini itu bisa dapat frame rate dengan rata-rata di 50 FPS. Ini udah termasuk oke banget ya, game berat yang satu ini di Moto G67 Power udah bisa jalan lancar tanpa adanya kendala yang berarti. Kalau buat baterai kapasitasnya ini super badak di 7000 mAh. Dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 3%. Main sosmed scrolling IG Reel selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 5%. Dan buat main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 16%. Baterai silikon karbon 7000 mAh-nya ini dibuat dengan teknologi canggih biar bisa ngikutin aktivitas kita yang non-stop. Mulai dari multitasking berat seharian sampai entertainment tanpa henti sepanjang hari. Sementara itu buat kecepatan ngecasnya, ini ada di 30 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 1 jam 20 menit. Buat sistem operasi Moto G67 Power pakai Hello UI dengan basis Android 15. Untuk update software aku belum dapat info resmi ya dari Motorola. Nanti kalau udah dapat aku bakal tulis di deskripsi yang ada di bawah. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Moto G67 Power ini dibekali dengan setup dual kamera. Pertama ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel dengan sensor Sony Lithia 600. Lalu ada satu lagi, ini kamera ultrawide yang punya resolusi 8 megapiksel. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini ada kamera yang punya resolusi 32 megapiksel. Untuk menu kameranya ini ada slow motion, lalu ada video, foto, portrait,
Pro, Night Vision, Panorama, Ultra Resolution, Photo Booth, Time Lapse, dan yang terakhir ini ada Dual Capture Video. Buat hasil jepretannya ini udah cakep ya, kontrasnya sedikit tinggi dengan dynamic range yang udah cukup kerasa luas. Detail gambarnya ini juga bagus dan buat warna ini sedikit ada boosting tapi nggak yang terlalu lebay buat dilihat. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja nih dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Ini buat perekaman video kamera belakang, resolusi yang dipakai sekarang di Full HD 30 fps. Bisa pindah-pindah lensa tentunya, ini ultra wide, ini satu kali. Cuma buat perpindahannya nggak smooth ya, jadi kayak langsung patah gitu. Nah, contohnya seperti itu. Tapi udah bisa pindah lensa aja udah oke lah. Coba kita pakai lari buat lihat kestabilan gambarnya. Kalau ini buat Full HD 60 fps. Kalau di 60 fps dia nggak bisa rekam di ultra wide ya. Jadi ultra wide-nya cuma buat 30 fps saja, baik itu Full HD maupun 4K. Yang penting 30 fps. Hasilnya seperti ini. Terus lanjut ini 4K 30 fps. Coba kita pakai lari sedikit. Oke, kalau ini buat perekaman video kamera depan, ini pakai Full HD 30 fps, hasilnya seperti ini. Dibuat jalan gini udah cukup stabil lah ya. Kalau dynamic range, oke, tapi muka masih sedikit agak gelap. Kalau buat kualitas audio kalian yang nilai aja ya. Ini direkam tanpa mikrofon tambahan. Oke, jalan lagi. Coba kita yang 4K 30 ya. Nah, ini 4K 30 fps hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian? Apakah ada perbedaan kualitas kayak warna, dynamic range dan lain-lain? Kayaknya sih enggak ya. Cuma ya kalau 4K jelas dia punya gambar yang lebih detail. Udah pakai jalan gini udah stabil banget sih, udah cakep lah. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Oke, kesimpulannya Moto G67 Power ini sebagai HP 3 jutaan yang baru hadir di Indonesia ini cukup menarik buat dilirik. Apalagi baterainya berkapasitas monster yang tahan 58 jam ini bikin kita yang kerjanya outdoor atau mau liburan nggak perlu ribet-ribet lagi mikirin soal daya. Nah, Moto G67 Power ini dijual mulai tanggal 11 November 2025 dan ini eksklusif di Shopee. Kata orang Motorola sih kalau order tanggal 11 November besok itu bakal dapetin benefit up to 1,2 juta yang lumayan banget ya buat kalian yang order di periode awal. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.